Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam Bagus dari kelas Ekonomi Syariah I ingin sedikit menjelaskan materi tentang analisis jabatan atau job analysis. Definisi job analysis adalah pekerjaan berupa analisis terhadap jabatan. Dengan kata lain, melalui job analysis, seseorang bisa ditempatkan pada posisi yang paling tepat, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai the right man at the right place. Berdasarkan definisinya ini, bisa diketahui bahwa job analysis sangat penting dalam dunia pekerjaan, termasuk juga pada kantor dan perusahaan. Deskripsi dan spesifikasi atau persyaratan jabatan. Yang pertama, deskripsi jabatan adalah gambaran secara singkat, cermat, dan teliti mengenai fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan dari suatu jabatan tertentu. Isi dari deskripsi jabatan yang pertama yaitu identifikasi jabatan yang meliputi nama jabatan padanan, dan kode jabatan. Yang kedua, sifat jabatan meliputi uraian jabatan, wewenang, hubungan dengan jabatan, supervisi yang diperlukan, peralatan atau mesin yang digunakan, dan kondisi kerja. Yang ketiga, tentang kualifikasi meliputi kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Dan persyaratan jabatan yaitu persyaratan tentang kualitas minimal seseorang tenaga kerja yang bisa diterima untuk menduduki dan menjalankan tugas suatu jabatan tertentu dengan baik. Isi spesifikasi persyaratan jabatan yaitu ada dua. Syarat umum. Yang pertama yaitu syarat umum, meliputi pendidikan dan pengalaman. Yang kedua yaitu syarat khusus, meliputi kondisi fisik atau psikis, atau bisa disebut juga psikologi, jenis kelamin, minat, dan bakat. Selanjutnya yaitu prinsip dan prosedur analisis jabatan. Pertama, prinsip analisis jabatan ada 4, yaitu yang pertama, harus ditentukan secara jelas batas-batas pekerjaan dalam jabatan. Hal ini ada dalam jabatan. Yang kedua, harus berdasarkan atas kenyataan sebenarnya atau objektif menggunakan data. Berkaitan dengan wewenang yang ada, subjektif pribadi dihindarkan. 3. Proses kegiatan dalam jabatan itu harus disusun secara kronologis. Yang keempat, memperhatikan situasi pekerjaan. Prosedur analisis jabatan ada 6 poin. Yang pertama, penentuan tujuan analisis jabatan. Yang kedua, perencanaan analisis jabatan. Yang ketiga, pengumpulan data jabatan. Yang keempat, pengolahan data jabatan. Yang kelima, penyajian hasil analisis jabatan. Dan yang terakhir, penyusunan program MSDM lainnya. Rekrutmen atau penarikan. Rekrutmen atau penarikan adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Dengan cara pendekatan ada 2 cara, yaitu yang pertama,
prospecting theory of recruitment, dan yang terakhir meeting theory of recruitment. Begitulah sedikit penjelasan tentang materi analisis job atau analisis jabatan. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.